Yu Heng tidak lagi bisa mendapatkan token kedua. Dia hanya ingin merobek siluet ramping itu menjadi beberapa bagian. Namun, meskipun Qin Yichen menyadari lampu pompa yang buruk ini, dia tidak takut. Tetapi balas menatap dengan ekspresi lucu. Anjing tua, mengapa tidak menelepon? Apakah Anda siap untuk menggigit tuan muda? Yu Heng sangat marah dan tersenyum. HMPH. Nak, kamu bisa mati di reruntuhan pembangkit tenaga God Realm. Itu berkamu. Qin Yichen mengerutkan bibir. Jika anjing tuamu mati di sini, kamu akan sedikit menghina pusat kekuatan alam dewa. Dengan pedang terhunus dan busur ditekuk di kedua sisi. Kekuatan apapun dapat melihatnya. Tetapi baik klan Youlang maupun Qin Yichen bukanlah keberadaan yang dapat mereka provokasi dengan mudah. Bahkan sekarang, lampu pompa yang populer sangat sedikit. Tetapi lebih banyak dari mereka yang menghindari orang yang takut terbakar. Namun, untuk setiap kekuatan yang hadir, Qin Yichen tidak pernah meremehkan. Pada saat ini, dia melihat beruang itu berteriak, temukan pintu masuk ke God's Vestige. Itu adalah pintu masuk. Tapi itu hanya tempat di mana Yue relatif lemah, di mana peninggalan dewa runtuh karena tahun pembaptisan. Namun, keretakan ini juga cukup membuat semua pihak berduyun-duyun ke sana. Qin Yichen mengikuti kerumunan dan akhirnya melangkah ke reruntuhan dewa ini. Setelah memasukinya, wajah cantik Dai Seribu jelas sedikit pucat, dan sepertinya God Realm Yue ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Bahkan pembangkit tenaga pencapaian besar 8 lapisan surgawi seperti kupu-kupu Chongsan terasa sedikit terengah-engah. Tetapi melihat Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum, sedikit cahaya kemasan, yang membuat orang merasakan kehangatan matahari dan awan. Kekuatan semua pihak juga menunjukkan kekuatan magis, menggunakan cara untuk melawan Yu Wei. Tentu saja, jika orang lemah itu bahkan tidak bisa mencapai ambang ini, tidak perlu tinggal di sini. Dikatakan bahwa di antara God's Vestige lainnya, harta karun ada di mana-mana, cepat cari. Ketika saya pertama kali melangkah ke God's Vestige, saya melihat bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik tidak tahan dan dapat mengambil tindakan. Qin Yichen mendengar ini juga sedikit tergoda. Dia tidak tahu bagaimana 3 dewa peninggalan lainnya. Tetapi di luar peninggalan dewa Shen Guang, dia menemukan harta karun tertinggi kultivasi, seperti stalaktin kelas atas, dan ingin datang ke peninggalan Shen Wuji, juga harus ada jadilah harta. Namun, pasukan itu baru saja bertindak, tetapi dengan cepat kecewa, karena mereka hampir tidak dapat menemukan sudut manapun yang dapat menyembunyikan harta karun. Kecuali alun-alun yang luas. Dikatakan sebagai bujur sangkar, itu adalah lempengan batu yang diaspal dengan cahaya. Mungkinkah harta karun tersembunyi di bawah tanah? Saat beberapa pembangkit tenaga listrik melihat keempat tempat, Qin Yichen tiba-tiba gemetar tanpa alasan. Di cincin luar angkasa, setelah puas diri, token klan macan tutul diam, dan pada saat ini, ada gelombang lemah. Terlepas dari fluktuasi yang samar, dia ditangkap oleh Qin Yichen. Atau dia selalu memperhatikan reaksi token sebelum memasuki God's Vestige. Apa yang sedang terjadi? Senior Hong Lian, bukankah Anda mengatakan bahwa surat wasiat dalam surat ini bahkan bukan jiwa yang tersisa? Qin Yichen meminta bantuan Hong Lian, dan di laut kesadaran, Hong Lian menutup matanya sedikit dan membukanya lagi beberapa saat kemudian. Tetapi di mata indah yang tampak seperti kelopak teratai, pada saat ini, dia ragu. Aneh. Ben Senior benar, surat wasiat ini lemah dan menyedihkan. Dan tidak ada bahaya tersembunyi seperti wabah jiwa yang tersisa. Qin Yichen masih belum yakin. Fluktuasi barusan. Kamu seharusnya bisa melihatnya. Bukankah akan ada kejutan? Hong Lian bertanya-tanya. Seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Apa artinya? Hong Lian tampak bingung. Dan dengan acuh tak acuh berkata, jika token Anda mengalami kecelakaan, beberapa lainnya tidak bisa menjadi pengecualian. Untuk penghiburan yang agak enggan ini, Qin Yichen hanya bisa hehe. Tetapi dia telah meninggalkan hati untuk itu. Dan Hong Lian, yang selalu memiliki kemampuan luar biasa, tidak dapat mengetahuinya. Peninggalan ini tidak boleh sederhana. Tepat pada saat ini, kekuatan semua pihak berdiri di atas kejayaan dan punya waktu untuk melihat ke masa depan. Tetapi mereka tiba-tiba merasa sangat gemetar di kaki mereka. Hong Lama. Getaran yang tiba-tiba ini seperti goncangan sebelum langit runtuh dan bumi terbelah. Bahkan Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sosoknya gemetar. Kakinya, kekuatan lain. Semuanya menjadi ketakutan karena ketakutan. Padahal, kekuatan semua pihak sangat jelas. Ketika mereka masuk ke sini, mereka semua adalah perampok. Tapi getaran itu sepertinya baru permulaan. Dan kemudian, suara keras itu benar-benar ada di bawah kaki seseorang, memecahkan jalur retakan. Membantu. Retakan itu seperti bumi yang runtuh. Dan itu seperti mulut besar jurang, yang mengarah ke ujung samar dari dasar yang sulit dilihat. Dalam sekejap mata, difusi adalah 1000 meter. Dewa Emas, yang kebetulan berdiri di celah, terlambat untuk menanggapi, atau jatuh ke dalamnya, hanya menyisakan permohonan bantuan yang menakutkan.
Tapi teriakan minta tolong menjadi kata terakhir dari kehidupan Golden Immortal. Setelah keretakan, tidak ada lagi kehidupan. Adegan ini bisa dikatakan menakut-nakuti kulit kepala dari kekuatan semua pihak, dan tiba-tiba menyebar, dan tidak berani mendekat. Namun, celah itu semakin membesar, menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Mei Wuyan menatap matanya dan segera berteriak dengan lembut, "Pergilah ke surga." Tiba-tiba, semua pembangkit tenaga listrik terbangun seperti mimpi dan terbang ke udara. Qin Yichen dan Ziyun saling memandang, tetapi juga sedikit takut dengan variabel yang tiba-tiba ini, seperti 10.000 huagu, naik ke udara dan berdiri di udara. Berdiri di udara, Anda dapat melihat bahwa dalam waktu singkat, celah telah menyebar ke Zhang yang hampir diburu, dan terus runtuh, bersinar hancur. Tidak hanya itu, Qin Yichen merasakan paksaan yang menyesakkan dari retakan itu. Seolah-olah, seekor binatang tak menyenangkan yang tak tertandingi muncul dari sangkar. Wah, hati-hati, hal-hal di bawahnya tidak sederhana. Jangan kuatkan. Pada saat ini, Hong Lian tidak perlu mengingatkan. Qin Yichen tidak berani terburu-buru. Tidak hanya dia, tetapi pembangkit tenaga listrik dari semua pihak menyalakan lampu pompa dan tampak bermartabat. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Akhirnya, pada saat tertentu, tanah beraspal yang megah sepertinya tidak mampu menahan paksaan yang mengerikan. Semburan ledakan, runtuhnya bumi, raungan yang menderu, letusan dari langit, gendang telinga yang bergetar, dan suara yang tumpul. Dada yang lebih lemah hanya merasakan rasa manis di tenggorokan, darah memuntahkan, gemetar ketakutan, gemetar seperti dedak. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Dengan raungan dahsyat itu, saya melihat sebuah lengan yang terhubung ke surga menembus bumi di bumi yang rusak. Dikatakan sebagai lengan, tetapi hanya tulang putih seperti telapak binatang, menutupi langit, menghancurkan matahari, menghancurkan bintang, menembus bumi, tiba-tiba terbentang, kemanapun mereka lewat, pembangkit tenaga listrik yang kebetulan berdiri di atas lengan tidak terhindar. Semua difoto sebagai bola daging. Cahaya darah memercik, teriakan menyedihkan mencapai surga, tetapi tampaknya itu telah mengilhami haus darah dari binatang tak menyenangkan yang tiada taranya, dan itu adalah lengan yang menembus bumi. God's Vestige, yang telah memasuki momen untuk 100 Golden Immortal, sudah berdarah.